وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم هداه أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم يقولون ولا يؤمنون بالله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظر إلى سرت فإذا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. Yang kami hormati para KUA Kabupaten Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama Islam, juga yang baru mengenalkan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas kumpul di tempat yang mulia ini, di musola kecamatan, kantor kecamatan Kabupaten Madang, dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan pernikah dan keluarga. Nah, ini dua siap menjadi pemimpin ini. Laki-laki menjadi pemimpin istri dan anak-anak nantinya siap ini semua? Siap ya? Berarti harus siap segala sesuatu, baik secara mental maupun mental spiritual dan yang lainnya. Begitu juga tanggung jawabnya. Nah, begitu juga nih calon istrinya, calon siap menjadi mendampingi suaminya, siap taat pada suami, siap dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, agama Allah, siap. Itu konsekuensi dari pernikahan dan keluarga harus siap. Suka dan dukanya siap, ya. Siapnya jangan gimana nanti, jangan gimana harus dari sekarang, karena itu adalah pilihan kita. Suka dan dukanya itu harus siap. Tidak selamanya si suami ini dalam keadaan jaya. Ya mudah-mudahan jaya terus. Tapi dalam keadaan tidak jayanya harus siap. Benar-benar siap ya. Ya harus siap. Karena kedua-duanya adalah ujian kesabaran. Ketika kita mampu melewati ujian kesabaran itu akan menjadi pahala. Kita hadapi dengan ikhlas karena Allah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Akan menjadi pahala, akan menjadi banyak hikmah ke depannya. Ya. Nah, untuk itu pernikahan itu kan mungkin tadi sudah banyak dibahas tentang pernikahan. Nikah dalam nikah dan rumah tangga itu memakai dua pedoman, undang-undang negara dan aturan syariat agama. Kita punya pedoman, ya. Ketika itu dijalankan, insya Allah perjalanan kita akan selamat. Yang keduanya adalah pedoman syariat agama. Pedoman syariat agama, syariat Islam itu adalah pertama, nikah itu adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil akad. Kami ambil definisi itu dari kitab fikih, kitab riwayat al-aqiyah. Satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Jadi nikah itu ada syarat, ada rukun. Nikah hanya ada rukun saja tanpa mengabaikan syaratnya, maka nikah itu tidak sah. Atau nikah itu hanya syarat saja
tidak menjalankan rukunnya, tidak melengkapi rukunnya, maka tetap nikah itu tidak sah. Apa syaratnya? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Islam itu bagaimana sih? Nah, yang kita tahu rukun Islam: satu, syahad; dua, sholat; tiga, zakat; empat, puasa; lima, pergi haji. Di antaranya Islam itu tadi adalah syarat ya. Kemudian sholat. Nah, terkait sholat ini adalah suatu kewajiban yang dalam sehari berapa kali? Lima waktu. Yang masih jarang-jarang atau yang masih bolong-bolong sholatnya, pada saat ini mulai tekadkan, niatkan, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat, karena itu akan menentukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika sholatnya masih belentang-belentong, ya, masih masih banyak meninggalkan sholatnya, maka amal dan perbuatan yang lainnya pun akan sangat mempengaruhi. Kemudian dari bacaan-bacaannya, gerakan-gerakan sholatnya yang masih belum lancar, belajar lagi wayang sekarang. Karena dengan mensolehkan diri. Nah, ini calon orang tua, bapak dan ibu ini penting sekali untuk mensolehkan diri. Bagaimana bisa terwujud keluarga atau anak soleh-solehah sementara bapak ibunya enggak membentuk diri untuk solehah? Ya, paham nggak? Pernikahan dan rumah tangga itu punya cita-cita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, kemudian punya anak solehah. Bagaimana bisa terbentuk sementara orang tuanya enggak berusaha untuk solehah? Dimulai dari orang tua. Siap ini? Siap? Kudulah. Karena apa? Punya anak solehah itu adalah suatu harapan orang tua pertama. Kedua, masyarakat. Secara umumnya adalah masyarakat, bangsa dan negara. Ketika anak kita punya anak solehah itu akan menguntungkan. Yakin nggak? Yakin. Ketika sebaliknya kita punya anak tidak solehah, itu akibat dan segala macamnya keburukannya akan kembali kepada siapa? Akan berbalik kepada orang tua. Yakin nggak itu? Mana kita kerjaan lagi acak-acakan, penghasilan lagi minim, bahkan lagi seret kalau bahasa ininya, badan lagi nggak enak, lagi sakit, keluarga pada sakit, tiba-tiba anak bikin kasus di masyarakat, dicari polisi. Yang ketemuan siapa? Yang ketemuan itu orang tua. Itu harus mikir ke situ, supaya membentuk kita untuk berusaha untuk kita taat pada Allah, menjadi orang tua yang soleh. Diawali dari sholatnya aja. Sholat 5 waktu terus kita dawamin. Ditambah lagi ketika wajibnya sudah berjalan, dawam atau terus menerus continue, nggak pernah tertinggal. Ditambah lagi dengan sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, dan tambah lagi tahajud dan sholat duha. Ini siap ini? Kok diam aja sini? Wah, berat amat. Jangan dianggap berat. Anggap itu suatu kebutuhan. Ibarat kalau perut lapar, kita butuhnya apa? Nasi. Nah, kalau jiwa kita yang kosong atau jiwa kita yang masih kacau, yang kita butuhkan adalah rohani. Apa itu siraman rohani? Yaitu ibadah. Itu nggak akan bisa dipungkiri.
segagah apapun badan kita atau kita punya jabatan seapapun, ketika anak bermasalah itu akan kembali kepada orang tua. Harus siap, terutama pihak bapak-bapak, calon bapak-bapaknya. Ibu-ibu mungkin ya sama saja mendapat beban yang sama ya, dari masalah sholat ya. Mulai sekarang yang bacaan Qurannya belum lancar, temui lagi guru yang dulu pernah ngajarin kita alif-alifan, belajar lagi. Yang belum lancar ngajinya, belajar lagi. Jangan malu-malu sebelum kita banyak tuntutan dari anak. Kalau kita udah bisa tinggal mengajar. Karena pendidikan yang paling bagus adalah yang pertama adalah pendidikan dari orang tua, jangan dari lingkungan lain atau lingkungan luar yang tidak jelas. Itu akan membentuk karakter anak dan akan berseberangan dengan kita. Ya, siap menjadi orang tua, siap. Nah, duduk. Bongan mau nikah, bongan mau nikah. Tuh ya, sholat syarat daripada pernikahan, harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian balik, yang kedua syaratnya balik. Ini udah balik semua belum? Kalau belum balik berarti pulang lagi nih, nggak jadi, belum balik. Nggak jadi nikahnya, belum balik. Dalam undang-undang ya, batasan boleh menikah itu adalah 19 tahun. 19 tahun itu adalah sudah lewat dari usia balik. Kalau dalam fikihnya, dalam syariatnya diperbolehkan nikah itu usia sudah balik. Usia sudah balik itu dalam fikihnya adalah khamsa asyara sanatan. Tamamu khamsa asyara sanatan. Ya, sempurna 15 tahun. Itu adalah batasan balik dan boleh menikah. Tapi kita berada di Indonesia, kita mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu 19 tahun. Ya, kalau kurang dari itu ya mungkin dan harus memaksa harus nikah juga, berarti harus ada proses lanjutan, yaitu ke pengadilan. Ya, paham ya? Ya, itu aja. Sebetulnya masih banyak yang harus sampaikan. Nah, kurang-kurangnya silakan kalian nih semuanya ngaji ya. Ngaji di lingkungannya masing-masing, majelis taklim ibu-ibu. Di situ banyak penjelasan tentang fikih-fikih terkait dengan kehidupan, aturan kehidupan. Di situ dibahas. Ya, dengerin aja. Syukur-syukur ya bisa dipakai hari itu. Kalaupun tidak, bisa bekal kita untuk ke depan, baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita. Yang laki-lakinya gabung dengan bapak-bapak, ya karena mah jangan gengsi. Saya anak muda gabung sama aki-aki, masa sih? Gengsi saya. Apa sih yang dipelajari? Kita belum tentu bisa, belum tentu kita sudah tahu apa yang dibahas di dalam kumpulan pengajian itu. Ya, siap ya? Ya, demi untuk membentuk diri. Itu aja. Singkat saja, sekian, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ati Mutadi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini materi yang terakhir ya. Kalau saya bukan memberikan materi, tapi intinya karena emang waktu saya memang terbatas, jadi dalam segi hukum di Indonesia itu ada yang namanya undang-undang dasar, ada undang-undang tertulis. Untuk hal undang-undang perkawinan itu ada tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Boleh kalian pelajari, sama di
Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan. Nah, kalau itu hanya sebatas undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau untuk dijadikan pedoman, karena saya berkaca di pengalaman bahwasanya usia Gen Z dan Gen milenial itu kebiasaan sebelum nikahnya itu sering melekat setelah menikah. Contoh, yang sering nongkrong, yang sering main game online, yang sering main-main keluar sering gitu. Nah, kalau saran saya mending kalaupun tidak bisa dihilangkan minimal dikurangi, atau nongkrongnya bareng sama istri gitu. Jadi misalkan suami sering main game online atau bareng main gamenya sama istri, atau misalkan istri nggak suka main game online ya dikurangin gitu. Jadi sering mainnya sama istri gitu, jangan main HP gitu, karena itu kesalahpahaman kecil bisa pemicu ke hal yang besar. Nah, kebanyakannya kalau Gen Z dan Gen milenial itu tidak main kata, mainnya perbuatan. Ya pahit-pahitnya lah KDRT gitu kan. Yang penting kalian bisa menghindari dari 4 aspek hukum KDRT. Yang ke satu, kekerasan fisik. Kalian udah paham ya, kekerasan fisik itu apa, yang mengakibatkan memar dan lain-lain. Nah, gimana misalkan biasanya cewek nih sekarang suka wanita suka mukul ke pasangannya gitu, sambil guyon lah gitu, gitu, atau misalkan sambil ngobrol hai plak gitu. Nah, kalau misalkan kata suami atau calon suami di batas wajar dan itu kebiasaan, nah mungkin bisa dimaklumi gitu. Kalau misalkan lagi ngobrol hari-hari jeblek gitu kan, biasanya gitu kalau cewek. Kalau laki mah jarang gitu. Nah, kalau misalkan masih di bawah batas wajar ya oke. Cuma kalau misalkan sudah mengakibatkan memar dan enggak memar pun tapi sakit hati, nah itu pihak yang merasa sakit hati itu bisa melapor ke kepolisian. Nah, yang kedua, kekerasan psikis itu ya yang berhubungan dengan jiwa dan hati. Makanya minimal harus menghindari. Itu bisa berawal dari hal yang kecil kayak tadi main game online gitu. Suaminya anteng gitu, istri mau minta sesuatu atau minta tolong, suami nggak ngegubris, atau misalkan sebaliknya nih, istrinya yang main game online gitu, suami minta tolong. Nah, ujung-ujungnya kesal terus melontarkan kata-kata sakit hati yang mengakibatkan mental dan jiwanya kena, itu bisa dilaporkan. Kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kalau aspek kekerasan seksual, nanti kalian pasti setelah menikah akan mengalami apa yang belum dialami sebelumnya, yaitu seksualitas. Nah, kalaupun bisa ya mainnya jangan barbar lah, slow gitu kan, slow aja gitu. Jadi jangan mengakibatkan pasangan atau masing-masing pasangan merasa sakit hati, merasa terganggu fisiknya dengan hubungan seksualitas, itu bisa dilaporkan polisi gitu. Atau misalkan sambil terlalu apa gitu, jadi sambil mukul gitu, nah itu termasuk kepada kekerasan seksual. Yang terakhir, penelantaran. Nah, jangan sampai calon istri kita yang dirawat oleh orang tuanya dari lahir sampai besar ini, pundaknya dari orang tua pindah ke suaminya, terus kalian sebagai suami menelantarkan istri, nah itu tanggung akibatnya. Begitupun sebaliknya,
istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, menelantarkan apa yang harus dikerjakan, apa yang dilakukan oleh istri, itu bisa dilakukan. Makanya hindari 4 aspek ini: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran. Nah, terus impact dan hukumannya apa kalau misalkan itu terjadi? Yang pertama pasti salah satu pihak mengajukan cerai. Nah, saya nitip buku nikah yang nanti dikasihkan harus dipakai, satu, ke Dukcapil untuk bikin KTP dan KK, kedua ke imigrasi bikin paspor kalau misalkan kalian mau honeymoon ke Bali, ke Jepang atau ke Singapura, yang ketiga dibikin buat persyaratan ibadah haji dan umrah. Ya, saya nitip buku nikah dipakai 3 aspek: bikin kartu keluarga, mau bikin paspor untuk liburan ke luar negeri, atau mau ibadah haji dan umrah. Dan hindari 2 aspek ini. Yang pertama, buku nikah digadekan, jangan. Sekalipun barang berharga tidak boleh digadekan ke pegadaian, apalagi buat jaminan pinjaman. Yang kedua, ke pengadilan agama. Nah, saya nitip buku nikah jangan dipakai kedua aspek itu. Terus hukuman apabila terjadi kekerasan, yang pertama hukuman itu minimal 5 tahun dan denda minimal 500 juta. Bayangkan daripada bikin ulah sama pasangan tentang KDRT, mending beli Pajero 500 juta. Oh, mending beli rumah Pajero dibawa ke puncak, enak. Pajero dibawa ke kota, enak. Daripada bayar denda KDRT, harus berpikir secara logis. Kita mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati, jangan sampai menyakiti, gitu. Karena kita semua punya HP, punya kamera, apapun yang terjadi, alat bukti itu sah, baik itu kamera atau CCTV kekerasan. Nah, hindari. Makanya daripada di penjara 5 tahun, daripada didenda 5 juta, mending belikan sesuatu yang berharga. Kalau saya mungkin daripada mending beli Pajero, bawa kemana-mana kan enak. Oke, itu hindari aspek kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir, saya nitip baca lagi pedoman tentang pernikahan. Yang pertama, boleh ditulis, cari di Google PDF kompilasi hukum Islam. Itu tatanan hukum dan norma-norma yang ada di Indonesia tentang keislaman. Rumah hukum pernikahan secara Islam, kompilasi hukum Islam 1. Yang kedua, PDF-nya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti Arabnya, boleh dicari terjemahan kitab Qurratul Uyun. Itu PDF ada di Google. Itu seluk-beluk tentang dari mulai mata merem sampai mata melek itu ada di sana. Kalian mau anak laki-laki, ada di kitab itu. Kalian mau anak cewek, ada di kitab itu. Gayanya yang bagus ada di sana. Gitu. Mau gaya apapun yang bagus sesuai Islami ada di terjemahan kitab Qurratul Uyun. Kalian bisa jadikan pedoman dua itu, kompilasi hukum Islam sama terjemahan kitab Qurratul Uyun. Nah, boleh di-searching, boleh di-download PDF-nya, baca sebelum menikah. Intinya kalian mencintai pasangan kalian dengan sepenuh hati, makanya harus dirawat dengan setulus hati. Gitu. Istri kita cantik, seterusnya harus jadi cantik. Suami kita ganteng, harus seterusnya menjadi ganteng. Jangan sampai setelah nikah menjadi buta. Jangan. Makanya suami atau istri wajib memakai skincare biar glowing seterusnya. Karena orang lain melihat kita sebagai pasangan
dirawat dengan baik, respon dari masyarakat pasti akan baik. Kalau istri kita kurang dandan atau kurang glowing, pasti jadi bicara. Nah, terakhir ini ada sertifikat. Mohon maaf atas keterbatasan biaya, jadi diberinya pakai HPS. Cuman kalau saran saya dilaminating atau dikasih figural biar terlihat estetik. Gitu. Ini satu orang satu, ada barcode-nya, boleh di scan. Apabila ada kesalahan nama, boleh nanti ke resepsionis untuk diperbaiki. Ini data satu orang satu Indonesia. Datanya ada di server Kemenang Pusat. Jadi tidak akan keliru. Kalian sudah mengikuti pemeriksaan berkas sama bimbingan kita. Oke. Untuk yang pertama secara simbolis aja ya, nanti dipoto, selanjutnya nanti dibagiin. Taufik Hidayatullah. Secara sampling aja ya. Kalau istrinya Reza Monika. Ya. Bawa aja. Tutup. Encan, coba. Encan. Acin. Siti Novianti Nur. Andri Triwanda. Nurul Fatihah. Asri. Holidah. Dari Ahmad Jafran. Nabila Febi Prafitri. Sambil di scan ya, barcode-nya dicek. Anwar takutnya nanti ada kesalahan di ini, bisa diperbaiki dulu. Siti Nurfadilah. Suheri. Nur Hayati. Jadinya mana? Aditya Pratama. Syawila Claudia Limbong. Muhammad Sofyan Usman. Siti Rosita Maelasari. Muhammad Faisal Basri. Dini Anggraini. Ada Dini Anggraini. Muhammad Rizky Andriansa. Bukan, Muhammad Rizky Andriansa. Bukan ya? Oh ini dua. Muhammad Huzaifah. Siti Ratih. Muhammad Rizky Arahman. Nah ini. Oke Bang. Bilqis Nabila. Oke. Kalau misalkan di scan beda nama boleh diperbaiki. Mungkin itu saja untuk bimbingan pernikahan dan pemeriksaan berkas pernikahan. Selanjutnya mungkin sebelum bubar nanti dipoto bareng dulu ya, foto bareng buat dokumentasi, nanti diupload di Instagram official Awal Pekan Madang. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat menjalani hidup baru nanti setelah akad pernikahan. Mudah-mudahan akad pernikahannya dan resepsinya lancar, disehatkan semuanya, baik pengantin atau orang tua dan rombongan yang besannya akan datang. Jadi dari kami mohon maaf atas keterbatasan kami di Kabupaten Madang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar foto bareng sambil dilihatin. Tutup.
Masih tutup. Jangan. Alhamdulillah, rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara bimbingan perkawinan ini dengan sama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.